Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasi Sadia, mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 2D. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Muhammad Jamjam Nurul Muslim MPD. Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja dan semoga Allah tetap memberi perlindungan kepada kita semua. Oke anak-anak, dalam pembelajaran PAI kali ini kita akan membahas materi cerahkan hati nurani dengan saling menasehati. Kalian simak baik-baik ya materinya. Oke anak-anak, jadi dalam materi cerahkan hati nurani dengan saling menasehati terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perintah saling menasehati, kedua adab dan metode menyampaikan nasihat, yang ketiga hikmah dan manfaat nasihat. Yang pertama, perintah saling menasehati. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan semacam itu biasa disebut dengan nasihat, wasiat, tausiah, mau'izah, dan tazkirah. Istilah umumnya adalah ceramah. Kegiatan menyampaikan tausiah demikian disebut tablik, menyampaikan, sehingga istilah tablik akbar itu maksudnya adalah acara ceramah yang dikemas secara meriah dan dihadiri oleh banyak jamaah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah bilisan secara lisan. Karena hanya berupa ceramah, sedangkan dakwah bukan hanya melalui lisan. Para penceramah agama itu biasa disebut mubalik ataupun dai. Allah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Oke anak-anak, sekarang kita saksikan video contoh sikap saling menasehati. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Oma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh. Anto! Stop. Jangan gerak. Anto nakal! Bejegam.
Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad Kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa. Ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau Kansa masih marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Dasar kucing gembul. Dimana tidak Anto! Nusa, wudhu aja deh. Nah, anak-anak, seperti itulah contoh sikap saling menasehati. Lalu kita lanjut saja ke bagian selanjutnya. Kemudian, dalam banyak hadis, Rasulullah SAW banyak juga menyampaikan perintah untuk menasihati dan berdakwah untuk mengubah kemungkaran menjadi kondisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya, jika mampu, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua ada adab dan metode menyampaikan nasihat ataupun dakwah. Menyampaikan nasihat adalah bagian dari kerja dakwah. Orang yang akan kita nasihati adalah manusia yang memiliki beragam adat, budaya, kecenderungan, pengetahuan, dan latar belakang sosial lainnya. Semua itu membuat manusia menjadi makhluk unik yang harus didekati dengan cara yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil dakwah dan meminimalisasi dampak buruknya, perlu diperhatikan adab berikut ini. Yang pertama, disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut. Yang kedua, memperhatikan tingkat pendidikan. 3. Menggunakan bahasa yang sesuai. 4. Memperhatikan budaya. 5. Memperhatikan tingkat sosial ekonomi. 6. Memperhatikan wisata objek dakwah. 7. Yakin dan optimis. 8. Menjalin kerjasama. Dan yang ke-9, konsekuen dengan perkataan. Lalu yang ketiga ada hikmah dan manfaat nasihat. Yang pertama, nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi ataupun muhasabah. Lalu yang kedua, mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen jika kita sebagai pemberi nasihat. 3. Selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor atau tercela. 4. Terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat.
5. Terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. 6. Terciptanya keadilan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. 7. Mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menjadikan masalah tauhid dan larangan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Kedua, mengingatkan orang yang kita nasihati umat tentang besarnya jasa-jasa orang tua kepada anak-anaknya, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara-cara yang santun dan beradab. Keempat, menerima nasihat dengan lapang dada dari manapun nasihat itu datang. 5. Menjalin silaturahmi dengan sesama dai dan umat. 6. Saling membantu dan bahu-membahu dalam memecahkan masalah umat. 7. Selalu berupaya untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan kemampuan. 8. Selalu meningkatkan wawasan terkait dengan materi dakwah ataupun strateginya. 9. Berusaha merubah kemungkaran yang ada di lingkungan sekitar. 10. Berusaha konsekuen dengan semua nasihat yang kita sampaikan. 11. Berusaha menjadi figur yang layak diteladani dalam segala yang baik. Dan yang terakhir, menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk semua golongan. Oke anak-anak, selesai sudah materi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat bertemu di minggu depan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.